sore malam hari ini saya akan bagikan firman Tuhan yang saya beri judul baik, berkenan dan sempurna. Dalam Roma 12 ayat 2, ayat yang sering kita dengar, ayat yang sering kita baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan pada ayat nas kita mengingatkan bahwa kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa. Memang kita masih tinggal di dunia ini, tetapi kita bukanlah berasal dari dunia ini, kata firman Tuhan. Kita ini sudah dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, dari dunia ini kepada kerajaan Allah, dari kerajaan gelap menjadi di dalam kerajaan terang. Jadi kita nggak boleh tinggal lagi dengan sistem dunia ini, nilai-nilai dunia ini, dan gaya hidup dunia ini. Ya. Nah, tetapi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, yaitu pola pikir kita, metanoia, pembaharuan pola pikir oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sadar nggak? Setiap kali kita mendengar firman, setiap kali kita membaca firman, setiap kali kita mungkin merenungkan firman, itu sebetulnya yang diubahkan adalah pola pikir kita oleh firman itu, diperbarui. Kalau kita itu pikiran kita diperbarui setiap kita mendengar firman, dan firman itu boleh menjadi rema, firman itu menjadi kekuatan, firman itu akan mengubahkan cara pandang kita dari cara pikir kita. Ya, ternyata itulah ya yang diubah oleh firman itu sendiri. Kita nggak boleh lagi ditekan oleh beratnya masalah yang ada di dunia ini. Kita nggak boleh lagi digiring untuk mengikuti cara hidup dunia ini, ya, kebiasaan-kebiasaan yang rusak. Karena sebetulnya kita tahu firman Tuhan katakan dunia ini dikendalikan oleh si jahat. Nah, oleh karena itu iblis mau kita memiliki cara hidup seperti dia, seperti orang-orang di dunia ini. Contohnya ya, kalau kita selalu dengar, kita standar kekudusan sekarang itu kan udah turun banget gitu. Jadi yang sungguh-sungguh sebetulnya firman Tuhan katakan itu kudus, kita anggap itu hal yang enggak, seperti itu juga enggak apa-apa gitu ya. Misalnya terutama kehidupan untuk perceraian ya. Karena tokoh-tokoh Kristen juga ya kita kagumi, tokoh Kristen yang sudah terkenal tapi ya cerai juga ya, artis-artis. Nah, keputusan seperti itu mempengaruhi bagaimana sebetulnya nggak apa-apa. Akhirnya kita berpikir bahwa hal seperti itu sudah tidak maksudnya nggak apa-apa lah cerai gitu, karena orang lain juga melakukan itu, padahal dunia yang dipertontonkan, kehidupan dunia yang dipertontonkan menjadi sesuatu hal yang biasa, saudara. Nah, apalagi ya kalau film animasi sekarang itu anak-anak kecil juga udah kebawa ya. Walt Disney semua udah dimasuki LGBT ya. Laki-laki sama laki-laki, cumbu-cumbuan. Anak sekarang itu udah hal biasa karena sudah dipertontonkan seperti itu. Contohnya seperti itu. Tapi puji Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus ya, kita memiliki pembaharuan pikiran. Melalui pertolongan Roh Kudus kita diubah, hati kita dan pikiran kita itu diubah dari dalam ya, dapat terjadi secara alamiah dan segera. Kenapa? Saudara, ketika kita diubahkan menurut pola pikir kita, tujuan akhir yaitu supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, sama-sama yang pertama yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ternyata ada level-level melakukan kehendak Allah. Ketiga-tiganya, baik itu baik, berkenan, sempurna, itu masuk dalam melakukan kehendak Allah. Ya, dulu Pak Andi pernah sampaikan, datang ibadah baik apa enggak? Baik. Berkenan apa tidak? Belum tentu.
Ya belum tentulah, karena Bapak Ibu kalau dipikir bahwa kalau datang ibadah bagaimana supaya berkenan. Mazmur 100 kan katakan, datanglah ke rumah Tuhan dengan sukacita. Ada yang datang ke gereja tidak sukacita? Banyak, mungkin ada gitu ya. Banyak mungkin ya, karena mungkin nganggap itu sesuatu yang ya orang Kristen memang harus ke gereja, tapi nggak sukacita lagi ke rumah Tuhan karena supaya setor muka bisa ya, atau karena wah ya memang harus ibadah ya, pinginnya ke tempat yang lain tetapi kok harus di sini gitu ya. Nah, bagaimana itu tadi datang ibadah baik, tapi kalau sukacita kita datang dengan sukacita itu berkenan karena levelnya tuh Tuhan lebih lagi, kita tuh dilihat Tuhan, motivasi kita ibadah tuh apa. Lalu yang sempurna gimana tingkatannya? Ketika kita datang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, ya, itu adalah ibadah yang sejati. Contohnya seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan bagaimana nggak sekedar baik, tapi Tuhan mau juga berkenan dan juga sempurna. Tuhan mau kita bertumbuh dalam melakukan kehendak Allah, ya. 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita akan lihat level baik itu apa. Level baik itu merujuk pada segala sesuatu dengan standar moral dan etika yang ditetapkan oleh Allah, serta bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Itu seperti tadi uraian dari tadi ya, yang uraian dari apa? VOP kita tentang hati nurani. Jadi setiap manusia kan diberi hati nurani, tetapi ini hati nurani orang percaya yang dituliskan di dalam setiap hati orang percaya sesuai standarnya aja. Tuhan kan punya hukum, punya peraturan, standarnya ya menurut moral dan etika. Nah lalu tapi gimana supaya berkenan? Ya, kita tahu anak hamba-hamba Tuhan yang berkenan yaitu Daud ya. Kita juga melihat Yesus sangat berkenan karena mengacu apa yang dapat menyenangkan hati Allah. Jadi tingkatnya lebih tinggi, nggak cuma standar moral etika yang ada di firman Tuhan yang sebaiknya anak-anak Tuhan juga lakukan. Tetapi ini lebih lagi, untuk apa kita melakukan hal itu? Yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya dan yang membawa kemuliaan baginya. Lalu yang sempurna, yaitu melakukan kehendak Allah yang menyiratkan keadaan yang utuh, lengkap dan matang. Jadi dalam pertumbuhan kita ya, rohani kita akan mengalami transformasi, perubahan pola pikir yang terus menerus sampai utuh, pengertiannya tuh utuh gitu. Nah, kita lihat bahwa pengertian utuh di sini bukan maksudnya kita harus sempurna dulu baru bisa mengerti, tapi dalam setiap firman yang kita terima ada hal-hal yang nggak cuma segitu, nggak cuma datang ibadah tok ya, karena itu cuma KTP. Kalau datang ibadah tok hanya melakukan secara agamawi tetapi tanpa hati ya, tanpa connect dengan Tuhan. Tapi kalau mau berkenan ya harus ada connect dengan Tuhan. Bagaimana kita rindu menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita ingin melakukan apa yang Tuhan mau, bagaimana kita datang dengan kesungguhan hati itu berkenan ya. Lalu yang dicapai melalui proses transformasi diri yang terus menerus, yang dikatakan firman Tuhan terus menerus diperbaharui oleh perubahan pola pikir kita oleh firman Tuhan. Nah itu tuh sampai matang, sampai kita dewasa baru kita ngerti sebetulnya gimana sih maksud Tuhan. Nah, dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bukan gini loh, lah ya wong Yesus itu kan Tuhan, gimana kita bisa sempurna gitu ya. Tetapi enggak saudara, ternyata ketika kita berkata bahwa kita ada di dalam Dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti apa? Yesus Kristus telah meneladani bagaimana kita hidup seperti Dia telah hidup, yaitu apa yang Yesus lakukan ketika Yesus hidup di dunia ini ya. Jadi bukan berarti kita kan manusia nggak bisa sempurna. Ya memang kita nanti disempurnakan kan ketika kita
menyambut dia di awan-awan, dalam sekejap mata kita disempurnakan jadi tubuh rohani ya. Tetapi kita juga bisa ketemu dengan Tuhan. Kalau sekarang kan hanya menantikan bayangan, menantikan gimana kita bertemu muka dengan muka, belum bisa sempurna. Wah ya, kita masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi Yesus telah mencontohkan bagaimana Yesus telah hidup di dunia ini, dan kita wajib, kata wajib di sini pastinya kita mau berusaha untuk hidup sama seperti Kristus. Amin, saudara. Percayalah ya, kita bisa. Karena Yesus, kalau Yesus telah kesempurnaan dia telah tuntas ya, melakukan kehendak Bapa untuk menebus kita melalui dirinya agar kita semua diselamatkan. Lalu next, melakukan kehendak Allah itu penting. Katakan sama-sama dengan saya, melakukan kehendak Allah itu penting. Kalau enggak, berlaku Matius 7 ayat 21. Masih ingat saudara? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oleh karena itu urusan melakukan kehendak Allah itu penting, karena ini urusan surga dan neraka. Kalau kita bilang aku sebagai orang Kristen tapi tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, ya Tuhan nggak kenal, kita diusir dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu penting kita mengenal apa sih kehendak Tuhan, apa sih yang baik, apa sih yang berkenan, dan apa yang sempurna. Contohnya ya, gimana kita boleh mengerti tingkat baik, berkenan, dan sempurna dalam Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Di sini ada 3 hal ya yang dimunculkan dalam Efesus 4 ayat 28. Yang pertama adalah orang yang mencuri jangan mencuri lagi, yaitu berarti dia harus dia alami pertobatan. Baik nggak saudara? Baik. Karena itulah yang harusnya kita sebagai orang percaya setiap kali mendengar firman kita berespon untuk bertobat. Lalu apa selanjutnya setelah orang yang suka mencuri bertobat tuh suruh apa? Ya, karena biasanya mencuri dia nggak punya uang, dia pengen sesuatu, atau juga memang karakternya dia, tetapi mungkin orang malas nggak mau kerja, sehingga dikatakan tetapi baiklah ia bekerja keras. Jadi dia melakukan pekerjaan yang baik, itu berkenan di hati Tuhan. Melakukan pekerjaan baik untuk diri sendiri dan menjadi orang juga lihat, itu orang tuh rajin ya, bekerja keras. Tetapi untuk menjadi sempurna dia, setelah dia bisa membagikan sesuatu, ya kalau dia udah bekerja keras, dia memiliki sesuatu, dia nggak curi lagi, tetapi bisa membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, itu menjadi sempurna. Dia bisa menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, bertobat itu sesuatu yang baik dan luar biasa, sehingga digambarkan dalam suatu peristiwa ketika orang Farisi ya datang menyeret-nyeret seorang perempuan yang kedapatan berzina dan ditaruh di hadapan Yesus. Yesus cuma bilang begini, saudara, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan mengingatkan bahwa pertobatan itu sesuatu yang baik. Tuhan itu menuntun anaknya itu step by step, ya. Enggak ketika sudah bertobat baru bertobat, kamu harus begini, enggak. Nanti kan ada satu level naik untuk dia mengerti ya. Enggak langsung, wah itu orang baru tuh, udah menyala-nyala. Pelayanan, harus pelayanan. Kadang-kadang itu cuma belum tentu bisa diuji, karena bisa aja itu kayak limun. Limun yang ada apanya saudara? Sodanya dibuka, ngikutin kemana-mana Pak Andi pergi gitu ya. Tapi hanya sementara gitu. Tapi kadang-kadang ya
karena orangnya sangat menggebu-gebu, kelihatan aduh kalau kita ngomong enggak tuh nggak bisa. Kan kalau enggak jadi kecewa, tapi kan kita selalu diuji dengan waktu karena Tuhan tuh tahu ketika orang tuh masuk pelayanan gitu ya, itu banyak hal. Pelayanan itu nggak cuma sekedar melayani, tetapi sedang ada di dalam peperangan. Tuhan tahu kehidupan kita, rohani kita harus dibangun sedikit demi sedikit, terus bertumbuh ya, tidak simsalabim. Oleh karena itu syarat penilik jemaat ya, dalam 1 Timotius 3 ayat 6, janganlah ia seorang yang baru bertobat. Nah, cuma masalahnya kalau sudah cinta mula-mula itu dipenging ya susah gitu ya. Tapi masalahnya juga kadang-kadang baru bertobat, rohnya bertobat, tetapi pola pikirnya ini kan perlu waktu untuk menjadi orang yang berkarakter tadi, yang biasa mencuri jangan mencuri lagi. Oke, tapi harus bekerja keras, harus untuk bekerja keras itu kan perlu karakter yang butuh lama sehingga dia menghasilkan sesuatu, sehingga kita orang yang bertobat itu menghasilkan buah. Kenapa orang yang baru bertobat tuh nggak boleh jadi penilik jemaat? Supaya ia jangan menjadi sombong, dan kalau sudah sombong menjadi kena hukuman iblis, menjadi bagian si jahat, sehingga si jahat masuk dalam kehidupan dia. Harus punya nama baik di luar jemaat, bisa mengepalai rumah tangganya dengan baik, dihormati, peramah dan bukan pemarah, pendamai dan bukan hamba uang. Tadi saya salah ngomong masa dan bukan hamba Tuhan, padahal saya baca keluarnya beda. Aduh gimana ya. Katanya kalau di kan itu streaming, kalau diubah bisa linknya bilang itu, aduh Tuhan, itu kelemahan hambamu ini ya, baca uang keluarnya Tuhan, masa menjadi penilik jemaat bukan hamba Tuhan ya. Tapi kalau orang yang dengar konteksnya dia bisa mengerti. Nah, amin. perlu pemahaman khusus. Nah kita akan lihat next. Jadi bertobat itu menjadi ciptaan yang baru. Ya, roh kita langsung saat itu, detik itu juga terhubung dengan Tuhan ketika melakukan pertobatan. Tetapi menjadi ciptaan yang baru itu yaitu harus diubah secara pola pikir, memiliki mental dosa, diubah menjadi mental kebenaran. Nah ini yang perlu waktu Bapak Ibu. Kalau dibilang udah lama jadi Kristen tapi belum tentu memiliki mental kebenaran. Kemudian bertumbuh dalam kebenaran. Bertumbuh dalam kebenaran ketika memiliki pola pikir kebenaran, mengerti kebenaran, melakukan tindakan benar. Nah yang ini, melakukan tindakan benar. Bagaimana jika seorang Kristen tidak bisa melakukan kehendak Allah yang baik, tadi yang standar? Gimana? Udah puluhan tahun tapi karakternya tidak berubah. Nah, saya kemarin dapat rema ya, ada orang yang ditanya gimana kalau jadi orang Kristen tapi tidak pernah berubah. Ya sebetulnya itu bukan Kristen. Karena itu KTP. Karena apa? Prinsipnya gini, ketika seorang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk. Roh Kudus memimpin orang itu untuk melakukan kebenaran, ya, untuk bertobat. Tetapi tidak bertobat, tidak berubah. Lah sebetulnya gimana? Berarti dia masih dipimpin oleh kebenaran diri sendiri, ya, dipimpin oleh egonya sendiri. Sebetulnya ya bukan Kristen sejati, ya. Orang Kristen yang sungguh-sungguh disebut Kristen adalah orang yang mengalami perubahan, karena sebetulnya Roh Kudus yang tinggal di dalam dia yang akan memimpin pada kebenaran, ya. Nah, kita akan lihat 3 contoh bagaimana bertumbuh melakukan kehendak Allah yang baik, berkenan dan yang sempurna. Ini yang sering kita temui ya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah merenungkan firman akan terus belajar. Oh levelnya ini. Kalau aku melakukan ini standar banget. Tapi aku bisa nggak ya? Standar aja nggak bisa, bahaya gitu. Lalu naik lagi. Yang pertama adalah soal pengampunan. Yang pertama jelas kalau mengampuni berarti mengampuni
musuh atau orang yang bersalah kepada kita. Matius 6, 14, 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita baik atau tidak, saudara? Baik. Ini level baik. Mengampuni itu level baik, sudah melakukan kebenaran. Jadi kalau orang sudah bisa mengampuni, wah itu luar biasa, karena itu juga enggak mudah ya, tapi udah baik ya. Nah, tetapi ketika kita berkata gini, cukup Tuhan, aku sudah mengampuni, aku sudah melakukan kehendak Tuhan, sudahlah ya, ya enggak apa-apa, sudah baik ya. Nah, dalam soal ampun mengampuni, kalau kita mungkin ada sahabat atau teman yang sudah jahat sama kita ya, lah Bapak Ibu Saudara, bedakan ada orang yang berdosa dengan orang jahat. Orang yang berdosa berarti memang dia berdosa terhadap dirinya sendiri, berdosa terhadap Tuhan, dia tidak melakukan kebenaran. Tetapi orang jahat, saya pernah sampaikan, orang jahat adalah orang yang inginnya menghancurkan kehidupan orang lain. Lah itu hati-hati. Orang toksik juga, dia meracuni, dia pinginnya tuh orang lain itu jadi gak bener. Lah itu orang jahat, hati-hati. Kalau kita mungkin udah tahu orang itu jahat, ya kita berikan batasan, gak mesti harus bareng-bareng lagi gitu ya kan. Kadang mikir kamu belum mengampuni tuh karena buktinya udah gak makan bareng, mungkin gak jalan-jalan bareng dulu kayak apa gitu. Tapi kalau orang itu memang jahat, orang itu bolak-balik, kalau kita deket sama dia, kata-katanya selalu membuat kita sakit gitu ya. Ada nggak orang itu ada satu penyakit namanya apa ya, yang maunya itu kalau ada orang itu kayak dia tuh nggak puas kalau orang itu nggak sakit, nggak luka dari kata-katanya dia ya, itu sakit jiwa ya. Karena itu kalau kita punya teman yang sakit jiwa ya mendingan kita jauh aja deh, nanti kita yang jadi sakit jiwa. Nah ya tetap waspada, tetap kita mengampuni tapi tetapkan batasannya. Nah tingkat selanjutnya, kalau mau lebih lagi berkenan, kita mau bertumbuh melakukan kehendak Tuhan, mau merdeka ya, kita harus mengasihi musuh dan berdoa baginya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Dan kalau kita udah disakiti atau kita punya orang yang nggak suka, nggak tahulah dia kok kayaknya kenapa ya, aku salah apa kok nggak suka sama aku ya. Ya kita harus mengasihi dan mendoakan. Itu sudah level berkenan. Karena orang kan kadang cukuplah udah mengampuni, tetapi kita lupa untuk mendoakan, untuk memberkati ya. Kadang-kadang kan kalau kami ngasih nasihat suami istri lagi bertengkar gitu ya, atau orang yang sakit hati gitu, ya kita mengkonseling dia untuk inner healing, untuk kesembuhan batin. Kami selalu katakan, gimana suamimu atau istrimu bisa berubah kalau tidak ada yang mendoakan? Gimana engkau bisa berdoa buat pasanganmu kalau engkau masih sakit hati? Oleh karena itu kita harus tingkat yang lebih lagi adalah kita bisa mengasihi dan berdoa bagi orang tersebut. Dan ini adalah senjata yang berbahaya bagi orang atau lawan kita. Kenapa? Karena kita sedang tidak berhadapan dengan mereka sedang tidak berhadapan dengan kita lagi, tetapi dengan Allah ya. Nah, hamba Tuhan atau penginjil ya harus bisa masuk ke level ini, mengasihi musuh dan berdoa bagi musuhnya. Karena dalam level ini ada kuasa kalau kita bisa melewati ini. Ketika kita berdoa bagi musuh kita, bagi orang yang telah menyakiti kita, itu ada kuasa yang bekerja. Kita sudah masuk ke dimensi roh ya, dimensi yang bagaimana Allah bekerja untuk menjamah dan bekerja. Kalau di firman Tuhan Keluaran 14 ayat 14 dikatakan Allah yang berperang bagi kita. Lalu yang ketiga, bagaimana kita masuk dalam dimensi tingkat
sempurna, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, nggak cuma berdoa tadi, tapi melakukan tindakan benar, melakukan tindakan yang Tuhan mau. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, katakan siapapun ya, yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu ya. Kalau ini kemarin sudah diterangkan juga di morning call oleh Benaya, tetapi intinya gini, kalau ada orang menampar pipi kanan kita itu kan sesuatu hal yang memalukan ya di hadapan orang banyak, seperti Yesus diludahi ketika dia disiksa juga dipukuli ya, Yesus juga diludahi, kan malu ya. Sebetulnya kita kan kayak harga diri kita itu nggak ada. Sebetulnya kan kalau ngomong ditampar pipi kananmu itu berarti kita itu sudah dipermalukan, dibikin malu ya, udah nggak ada harga diri. Tetapi nggak usah dibalas ya, malah berikan pipi kirimu, maksudnya berilah balas dengan kebaikan ya. Nah, ini tingkat misionaris yang masuk ke daerah-daerah ya pedalaman, mereka yang bahkan udah tahu mereka ditolak, udah tahu mereka akan dibunuh, kadang-kadang mereka memberikan diri mereka untuk dibunuh bagi mereka ya yang membenci mereka. Nah, memupuk bara api di atas kepalanya ya. Ketika kita melakukan tindakan baik, melakukan tindakan benar dengan membalas kejahatan dengan kebaikan, ini namanya sedang memupuk bara api di atas kepalanya. Kira-kira bara api ditaruh di atas kepala orang, rasanya seperti apa Bapak Ibu? Panas, panas, mana ada lagunya siapa itu? Nah, rasanya tuh nggak tahan, panas. Tuhan itu bekerja membakar orang itu ya. Nah, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, nggak tahan ya. Sebetulnya memang hanya kasih yang membuat orang tidak tahan. Inilah bara api yang harus ditaruh di kepala orang musuh kita ya. Nggak tahan, nggak ada orang yang bisa tahan dengan kasih ya. Apa itu kasihnya? Yaitu ketika seteru kita lapar dikasih makan, ketika dia haus dikasih minum. Jadi apa balasan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita? Memberikan apa yang mereka butuhkan. Waduh, susah ya. Kan diumpamakan kalau berilah mereka yang lapar beri makan. Berarti apa yang sedang mereka butuhkan ya. Dengan demikian kamu memupukkan bara api di atas kepalanya. Ya, tadi di Wonosobo saya tidak dibukakan hal ini, tapi ternyata luar biasa. Ketika kita memupukkan bara api, sesuatu yang panas yang membuat orang tidak tahan, yaitu kasih. Kasihnya seperti apa? Tindakan kasih, apa yang mereka butuhkan kita beri. Kemarin ada satu orang yang sharing apa ya, terus ada orang teman kami yang di Serpong, dia stres berat karena rumahnya berjejeran dengan tetangga sebelah ya, temboknya, terus tiba-tiba banjir besar sampai banjir ya, dan itu ke tetangganya juga banjir karena talang gitu. Nah, tetangganya itu ya, kalau di Serpong orang-orang kaya, banjirnya nggak cuma banjir ke kamarnya atau ke ruang tamunya, tapi dia itu ke dapur tetangganya. Dan ke dapur tetangganya itu ada ruang kitchen set, yang orang itu aja nggak mau pakai karena cuma dipandangi. Ini kejadian nyata. Jadi saking cintanya sama kitchen setnya, dia nggak mau pakai sama sekali. Kitchen setnya bagus sekali, bayangkan. Aduh, kena bocor tetangga. Kalau saudara yang yang bocorin itu gimana? Ya orang itu pasti tacinya itu marah lah, lumrah ya, bener nggak? Ya marah lah, dia aja nggak berani pakai, cuci piring di situ aja enggak katanya, karena cuma dipandangi gitu. Tiba-tiba bocor, rusak, dan teman kami ini ya harus ganti, tapi dia kan tekanan
batin ya. Rasa bersalah. Tapi encinya ini juga orangnya sangat-sangat luar biasa. Diajak rembut ya mungkin saking lukanya ya, saking cintanya sama kitchen setnya, jadi dia cekel juga. Akhirnya ya bisa dieluk gitu. Tapi waduh, mulutnya juga gimana ya rasanya, dia tuh sampai teman kami gini. Herannya tuh dia juga sebetulnya dia nggak mau pergi, tapi dia sudah pesen tiket, dia harus ke Jepang berapa lama, tapi dia stres berat sama karena tetangga itu benar-benar tetangga sebelah. Nah ya akhirnya saya cuma ya udahlah, mau gimana lagi ya, ngomongnya udah aku nggak mau urusan, udah nggak usah WA, tapi nanti dia teriak-teriak juga, pokoknya itu selama berbulan-bulan. Nah dia udah cari pemborong, ternyata pemborongnya itu zong. Jadi dia udah kehilangan uang untuk pemborongnya, tapi pemborongnya nggak bisa ngatasi. Ya akhirnya saya bilang ya udahlah, nanti kalau udah reda kirim hadiah rahasia. Ada ya firman Tuhan ya, diam-diam memberikan hadiah kepada musuh kita. Maksudnya kan tekanan batin. Memang saya bilang aduh stres banget saya, Pak Andi, Bu Andi gitu. Ya kemarin juga kita doakan gitu. Bayangkan ya saudara, punya kitchen set enggak dipakai, cuma dilihat aja. Akan cuci tangan, cuci piring tidak di situ. Tiba-tiba kebocoran. Nah, tetapi ada firman Tuhan untuk menjawab. Nah, kalau kita mau berdamai dengan orang, kita berikan hadiah secara diam-diam. Kita kirim secara apa? Sembunyi-sembunyi. Maksudnya, nah itu ya, untuk ngeluk hatinya dia. Saya percaya firman Tuhan pasti berkuasa ya, sehingga mereka akan menjadi damai. Nah, inilah yang dinamakan sempurna. Ketika kita melakukan tindakan kebaikan sampai orang tuh nggak tahan atas kasih kita ya. Ya kalau memang ini hanya bisa dilakukan ketika kita memiliki belas kasihan. Ini tingkat dewa. Tingkat dewa ya, makanya sempurna ya. Oleh karena itu kan Tuhan Yesus sudah contohkan. Gereja juga gitu, gereja dibakar, dipersekusi ya. Memang sekarang kan akhir-akhir zaman, tanda akhir zaman, Kristen fobia, di mana-mana akan menjadi takut sama salib. Lihat salib aja orang takut. Tapi nanti dengan seiring pertobatan yang semakin banyak, nanti juga akan terjadi penganiayaan yang semakin keras. Nah, saudara, tetapi kita tahu gereja tetap bertahan, bahkan kalau sudah ada berkat, mereka tetap melakukan kasih sembako, kasih pengobatan gratis, ya kasih makan dan lain sebagainya. Ini cara kerja Tuhan. Kalau mau Tuhan yang bertindak, lakukan level-level seperti itu. Nah, yang bahayanya bila kita tidak bisa melakukan pengampunan level 1. Yang baik aja gak bisa, mengampuni aja gak bisa. Bapak tidak mengampuni. Next ya, yang kedua, saya akan membawa Anda untuk mengerti tentang level melakukan kehendak Allah dalam hal iman. Percaya bahwa Yesus itu Tuhan, baik saudara? Baik, karena enggak semua orang bisa menerima Yesus itu Tuhan. Levelnya ya, kita orang percaya standarnya Yesus itu Tuhan. Oke, dalam berbagai denominasi, yang pertama menjadi ciri harus tahu bahwa gereja itu mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau di luar itu berarti sesat. Kalau saksi Yehova sesat atau tidak? Karena tidak mengakui Yesus itu Tuhan ya. Enggak semua orang bisa percaya Yesus Tuhan, apalagi bilang wah manusia kok dituhankan. Nah, Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini yang Yesus katakan kepada Thomas. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita menjadi orang yang berbahagia karena tidak melihat tapi percaya. Ya, sekarang saya pikir Yesus itu dan malaikatnya itu banyak yang sibuk ya saudara, karena ini menjelang akhir zaman. Kita juga jangan mau kalah sibuk dengan Yesus, karena Yesus banyak menampakkan diri kepada orang-orang yang baik di Mekah, baik lagi sholat, lagi apa, itu banyak sekali kisah-kisah seperti itu. Wah, bayangin kita yang puluhan tahun aja belum pernah lihat Yesus ya, tapi dikatakan lebih berbahagia kita yang tidak melihat namun percaya. Ini benih iman yang paling standar saudara, yaitu percaya Yesus itu
Tuhan. Lalu yang selanjutnya yaitu iman yang memindahkan gunung. Iman yang memindahkan gunung itu seperti apa? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi ini bicara soal memindahkan gunung tuh iman yang bekerja, iman yang bergerak, iman yang terus bertumbuh, ya. Di level ini kita tahu siapa kita, siapa status kita, identitas kita. Kalau kita ini memiliki kuasa sama seperti Yesus, ya. Nah, ini level berkenan. Kuasa seperti apa? Saya ambil contohnya adalah kuasa untuk menjadi saksi. Apa yang diberikan untuk kita dapat menjadi saksi? Markus 16 ayat 17 sampai 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi mulai berjalan dengan iman, mengusir setan dengan iman. Next, berdoa dengan iman, mengusir ketakutan kita dengan iman, mulai mendeklarasikan iman, ya. Apa yang Tuhan janjikan kita klaim, kita ambil berkat Tuhan setiap hari. Lalu menghadapi masalah dengan iman dan tidak menjadi kecewa. Saya senang ketika Kul di Wonosobo mulai berjalan dengan iman. Ada Kul yang sudah mulai bareng-bareng ngusir setan. Lah itu sebetulnya itu Tuhan izinkan untuk mulai berjalan dengan kuasa. Kalau orang mau bertumbuh, mereka kadang Tuhan izinkan untuk menghadapi tadi, mengusir setan demi namaku, dan itu asik karena apa? Berjalan pengalaman bersama Tuhan harus dilakukan dengan gereng-gereng gitu ya. Mengusir ketakutan sendiri. Kan kalau kita takut kita bahasa roh, jadi bahasa rohnya karena takut, wah semakin kenceng. Saya kemarin diceritain tuh waktu satu Ko Andri mimpin tuh ngusir setan di rumahnya Vero, kan gede sekali. Wah ceritanya anak buahnya, anak kulnya ngikutin. Wah gagah perkasa gitu ya. Padahal perandang perinding gitu ya. Tapi ini ada satu kul lagi. Loh, rumahku kok jadi tiba-tiba kompornya nyala sendiri Bu Andi gitu. Kemarin enggak, aku sudah ngusir dalam nama Yesus, sekarang udah ikut diklat doa ya. Tapi begitu ngusir kok merinding semua, tebel bulu kuduku berdiri semua. Ya udah nanti ya kulnya ini Mas Sartoyo kul di sana ngusir setan bareng-bareng. Tapi enggak apa-apa karena ternyata kadang kalau kita mulai mengenal Yesus sebagai Tuhan, terus mulai diberi pengalaman tuh asik, karena berarti Roh Kudus sudah berkarya, bekerja supaya membangkitkan iman jemaat Tuhan sehingga menjadi iman yang bergerak, iman yang saudara, iman yang mulai menghasilkan ya, iman yang penuh kuasa saudara. Ya rata-rata kalau kita tuh pasti punya pengalaman kalau bertumbuh bagaimana menghadapi orang-orang yang kerasukan gitu kan. Teh belum pernah. Perlu teh ya. Kita di Wonosobo yang Endang sudah nggak ada. Ya. Itu ada satu orang yang selalu keliling Wonosobo, nggak tahu kemana ya, kok lama ya, sejak pandemi nggak ada ya, jangan-jangan meninggal. Oh dibawa dinas. Tapi ngeri itu, tiba-tiba mukulnya cowok ya, kayaknya dia sakit hati sama cowok ya. Kalau jalan-jalan ada cowok pukul gitu, ngeri. Hah? Oh mukulnya cewek ya, jadi kalau jalan. Jadi dia setiap hari keliling Wonosobo nggak tahu berapa kali. Dari pagi dia keluar rumahnya itu kayaknya ya di dekatnya Mbak Ian itu, dia keluar rumah terus keliling Wonosobo gitu, jalan di jalan-jalan, terus nanti kalau ada cewek pukul dia, lah itu yang nakutin kan. Ya itu contohnya ya, harus berani, nggak apa-apa kita punya pengalaman berjalan bersama Tuhan ya. Kadang-kadang begitu ya. Tapi
ya nyoba aja, karena kita tahu betapa kuasanya perkataan kita, satu kalimat aja setan nurut gitu. Nah itu perlu pengalaman gitu ya, pengalaman langsung gitu ya. Nah contohnya Petrus tuh berani meninggalkan perahunya untuk berjalan di atas air ketika Yesus datang kemari gitu, karena dia nggak cuma percaya Yesus itu Tuhan, tapi dia percaya bahwa ada kuasa yang diberikan Tuhan sebagai anak-anak Allah ya. Nah, lalu yang ketiga, percaya dalam pengharapan bahkan sekalipun tidak menerima. Nah, ini percaya atau iman walaupun. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Iman yang sempurna ya. Level 2 tadi kita percaya kita bisa memindahkan gunung, amin saudara. Tetapi level 3 kita tetap percaya Yesus Tuhan sekalipun gunung tidak beranjak. Ayo, siapa yang mengalami seperti ini? Ya, saya kadang-kadang kalau ketemu pasangan suami istri yang mungkin dia berdoa puluhan tahun gitu ya, bertahun-tahun atau puluhan tahun, tapi tetap tidak bisa menerima atau memperoleh keturunan gitu ya. Nah itu juga iman yang walaupun mereka tetap setia melayani, mereka tetap percaya bahwa dan setia tidak meninggalkan Yesus. Nah contoh-contoh seperti itu. Abraham ditetapkan jadi bapa bagi banyak bangsa, sekalipun secara fisik tidak memungkinkan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya, iman yang sempurna tetap percaya Tuhan sekalipun yang diharapkan kita tidak terjadi. Ya, jadi Bapak Ibu, hidup itu kan jangan dibayangkan ikut Yesus semuanya manis, indah, segala kebutuhan, keperluan dipenuhi, amin. Kalau soal itu ya. Tetapi kadang iman kita ini kan apa yang kita doakan belum tentu dijawab. Iman kita ini harus perlu waktu ya. Kalau kita ada dalam penantian, kita bisa nggak tetap setia kepada Tuhan ya. Sadrak, Mesak dan Abednego punya iman yang sempurna. Kalau Daniel punya iman yang apa? Sempurna, berkenanlah ya. Dia kan percaya bahwa Yesus dia di kalimatnya itu dia bilang bahwa Allah sanggup menolong ya, tapi dia punya iman yang berkenan karena dia tahu bahwa saya nggak tulis ya firmannya, tetapi kalau Daniel lebih iman yang berkenan. Tapi kalau Sadrak, Mesak ini punya iman yang sempurna sekalipun tidak ditolong. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi Bapak Ibu, ketika Sadrak, Mesak dan Abednego mengucapkan hal itu, mereka belum melihat pertolongan Tuhan. Dan bahkan mereka dibawa digotong masuk ke dalam dapur api. Gak tahu dalam sepersekian detik gimana Tuhan menolong mereka sehingga mereka tidak hangus. Karena yang ngangkat aja hangus. Berarti saat itu juga ketika dia berkata tentang iman mereka, sebetulnya mereka sudah di cover ya, betul enggak? Kalau enggak kan langsung digotong tuh, yang masukin kan udah gosong. Harusnya kan sama-sama gosong. Tapi ketika iman itu dinyatakan, ada perlindungan, ada iman yang bekerja, ada kuasa Allah yang bekerja, sehingga Sadrak, Mesak dan Abednego itu dilindungi secara sempurna. Tuhan sudah mengcover. Seperti itu enggak saudara kalau bayangkan ya, kalau lagi merenungkan kan gitu ya, kita kan lagi merenungkan firman nih, menggambarkan gimana sih proses peleburan orang di sana ya.
di perapian yang menyala-nyala. Kalau yang ngangkat aja kan dinaikkan menjadi 7 kali lipat. Berarti itu panas yang sempurna, panas yang sangat panas ya. Panas yang seperti api neraka mungkin karena dalam jarak dekat aja sudah gosong yang mengangkat. Nggak diceritain ya, terus jatuh nggak ya tuh gosong terus jatuh. Tapi yang jelas sudah dimasukkan langsung ke cover. Nah iman yang sedang dinyatakan, iman walaupun langsung mendapat Tuhan tuh bekerja. Nah Tuhan seringkali izinkan kita itu melewati masa penantian. Sekalipun kita tahu jawaban Tuhan bisa tidak, iya atau nanti, tetapi kita tahu kadang waktu kita sama waktu Tuhan kan beda. Ketika kita berdoa rasanya lama banget, bagi Tuhan sebetulnya enggak. Ketika kita menanti jiwa-jiwa datang, kita juga pikir aduh kayaknya enggak mungkin. Nah seperti apa itu ya, kok lama sekali gitu. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan tentang gerejanya di tempat ini. Amin saudara. Ya, apakah kita tetap percaya walaupun kita sudah berdoa tetapi tidak dijawab? Banyak hal yang mungkin tidak terjadi seperti yang kita harapkan, tetapi iman kita harus tetap bekerja menjadi iman yang sempurna. Lalu yang terakhir yaitu level memberi. Yang pertama orang memberi pas dalam kelimpahan. Itu baik atau tidak baik saudara? Tetap baik karena itu tetap melakukan kehendak Tuhan. Memberi apa yang kita miliki. Baik. Ada orang yang punya secara kelimpahan juga tidak memberi, berarti itu pelit ya. Tetapi ketika melakukan standar firman Tuhan, kita memberi ketika kita memiliki bahkan berkelimpahan. Kan mungkin gini, orang memiliki uang 1M yang diberikan 100 juta, ya dia tetap memberi. Dia baik melakukan kehendak Tuhan dan pemberiannya itu menghasilkan buah berlipat ganda karena firman Tuhan berjanji apa yang menabur akan menuai. Dia tetap menerima berkat firman Tuhan, saudara. Jadi jangan dilihat, orang punya 1 miliar kok ngasihnya cuma 100 juta. Ya, tetapi dia tetap melakukan hal yang baik. Dia melakukan kehendak Tuhan. Dia menerima pelipat gandaan. Nah, tetapi untuk naik menjadi berkenan di hadapan Tuhan itu adalah memberi yang paling berharga. Nah, contohnya janda miskin ini. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Sehingga Yesus itu memuji, dia memberi lebih banyak daripada orang yang memberi dalam kelimpahan. Ini bukan sekedar hitung-hitungan jumlahnya, tetapi presentasi, karena dia memberikan yang paling berharga. Uang yang harusnya dia buat makan, dia berikan mungkin. Ya, dia sisihkan hanya untuk sedikit, tetapi dia mungkin lebih berharga ya. Uang sedikit itu kalau orang yang enggak punya kan berharga sekali nilainya ya. Ya. Memberi dalam keadaan enggak punya itu berkenan. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Nah, ada orang yang kaya terus ya. Tetangga saya dulu ada. Dan saya punya kenalan dulu di Purwokerto itu ya, tante-tante tuh gak pernah susah, kaya terus. Nah, gak punya uang. Tetapi kalau dibilang dia, nanti gimana ya caranya berkenan kalau maksudnya dia hanya bisa memberi dalam level baik. Ya, tapi dia bisa menjadi pribadi yang berkenan ketika memberi yang paling berharga menurut kehidupannya, menurut dia gitu. Ini loh Tuhan, ini yang paling aku kasihi, ini yang paling aku sayangi, aku beri sama Tuhan ya. Nah itu
nilainya di hadapan orang itu lebih daripada hartanya kalau orang itu memang kaya. Nah, ini terjadi kepada Daud. Daud kan ini pribadi yang berkenan dan disayang Tuhan ya. Oleh karena itu apa? Ketika Daud haus banget. Ya, saudara pernah kehausan? Saya sering saudara, walaupun di Wonosobo tapi sering karena kering kan, sering kayak mau batuk-batuk gitu ya. Nah, itu nggak enak sekali saudara. Tetapi keinginan Daud ini, karena Daud kan tinggal kita tahu di sana pasti sering haus ya, padang gurun. Ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketika pahlawan itu. Jadi ketika dia haus banget loh, coba ada air dari situ ya, pergi di Bethlehem. Lalu anak buahnya ini dengar. Sedangkan itu adalah dalam kekuasaan bangsa Filistin. Ketika mengambil, resikonya adalah kematian. Ya, Daud itu haus banget. Tapi air yang diperoleh oleh ketiga pahlawan itu nilainya itu seharga dengan nyawa mereka. Sehingga Daud, waduh, gak mungkin lah aku minum karena nilai air ini sangat berharga. Sehingga dia persembahkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan itu memang senang ya sama Daud, karena apa yang Daud lakukan tuh kayak ada nilainya semua, menyenangkan hati Tuhan gitu. Kok bisa seperti itu? Nah, sehingga ini adalah yang berkenan di hati Tuhan. Lalu yang ketiga, gimana memiliki sempurna, memberi dalam kesempurnaan, yaitu memberi karena taat. Ya Bapak Ibu Saudara, kita kan diajar ke Tuhan kalau memberi itu harus dengan sukacita, jangan dengan paksa. Berarti dengan kerelaan, berarti kan kita bisa ngukur, kita mau memberi berapa, kita bisa memberi berapa, nggak apa-apa ya saudara, karena itu harus dilakukan dengan sukacita dan kerelaan. Tetapi karena Tuhan mau kita melakukan kehendak Tuhan yang sempurna, yaitu ketika kita memberi karena Tuhan meminta, berarti itu butuh ketaatan, meminta sesuatu dari kita. Nah kadang kan belum tentu kita mau memberi yang itu. Jadi harus diminta yang diminta. Saudara pernah diminta sama Tuhan sesuatu? Ya nggak enak sih, makanya kadang-kadang takut juga gitu ya. Kalau udah pengen dengar suara Tuhan, oh bener enggak dengar suara Tuhan, nanti untuk apa? Tuhan kadang minta hal-hal yang sukar bagi kita, daging kita gitu. Iya, tetapi itu adalah pemberian karena ketaatan kita. Ya. Contohnya adalah permintaan Tuhan kepada Abraham. Kita semua tahu apa yang diminta oleh Tuhan? Ishak. Abraham tuh orang kaya loh. Sebelum dia keluar dari Ur Kasdim, belum dipanggil, dia sudah diberkati. Terlebih lagi dia menjadi berkat-berkat, ya diberkati sampai sekarang. Keturunan Abraham diberkati, berlimpah-limpah. Ya, diturunkan kepada kita. Abraham, Israel rohani, berkat Abraham turun, berarti sangat luar biasa kaya. Nah, Abraham itu kan cinta Tuhan. Kalau dia diminta setengah dari kekayaan, kira-kira dikasih enggak? Kasih. Kalau semuanya, ya dikasih. Apa? Oh, sebelumnya maksudnya kalau dimintai uang kan dia kasih, berarti kan nilai uangnya sama Abraham itu ya nggak berharga lah, maksudnya bukan sesuatu yang harus diminta Tuhan gitu, yang membuat dia itu harus berat gitu. Tetapi ketika dia diminta anaknya, pasti itu sangat berat. Selain berharga, juga itu sesuatu yang berat, karena dia harus menunggu 25 tahun untuk apa saudara? Untuk memperoleh Ishak. Abraham mempersembahkan Ishak karena ketaatan
ketaatannya kepada Allah, bukan karena pinginnya dia, bukan dengan kerelaan juga ya, tapi dengan ketaatan ya. Kalau sudah taat ya mau nggak mau nggak tahu kerelaannya berapa persen, tetapi namanya orang taat kan pasti ada prosesnya ya. Ketika sudah dilepas tuh malah enteng. Benar nggak saudara? Saudara pernah nggak memberi, rasanya tuh hayo kasihin semuanya, aduh berat, tapi ketika dilepas saudara tuh sukacita. Itulah sukacita dalam memberi, itu rahasia memberi. Jadi ketika diminta itu kayaknya berat banget, tapi ketika dilakukan justru lepas itu, justru sukacita saudara. Oleh karena itu Abraham pasti nggak rela lah pertamanya, benar ya teh? Coba Lui aja diminta. Ayo Lui aja lo, bukan anak. Ayo berikan Lui sama mami. Ini baru hamba Tuhan. Sini Lui bawa pulang. Pasti berat, pasti nggak rela, benar nggak? Iyalah, mana ada rela anaknya dikorbankan. Pertama juga saya pernah sampaikan juga aneh. Abraham itu kan dipilih untuk menjadi contoh bagi bangsa-bangsa, bahwa Abraham ini akan dijadikan bangsa yang besar, yang akan mempunyai satu Allah yang beda. Maksudnya gini, Tuhan tuh nunjukin kamu ini akan menjadi umatku yang beda dengan bangsa lain, bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa penyembah berhala, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bedanya apa? Mereka itu Allah yang hidup. Terus gini, loh Tuhan, Engkau katakan kok Allah yang hidup, tetapi kok kan aku tahu Tuhan enggak, Allah kafir itu kan meminta anaknya menjadi persembahan, ya. Bahwa itu dewa Molok atau apa itu kan biasa mereka mempersembahkan anaknya untuk menjadi korban. Tapi kan Tuhan beda, masa minta persembahan anak, tapi ya nggak tahu pola pikir Abraham ini terhadap Allah, apa pengenalannya, oh jangan sama ya, memang minta anak gitu ya. Tapi sebetulnya kan enggak, nyatanya juga enggak minta anak. Jadi yang dikorbankan Ishak apa Ismail? Ya, domba lah yang dikorban. Dombanya bukan Ishak atau kan enggak ada yang dikorbankan, dombanya ya. Kena prank ya Mami ya. Apa? Lui. Nah benar gak? Lui aja diminta gak rela, apalagi Ishak ya. Tapi ketika Abraham taat dalam proses itu pasti hatinya hancur. Nah kita juga gitulah, mau dengar suara Tuhan, mau melakukan kehendak Bapa, ketika diminta beratnya setengah mati. Apalagi mungkin ya uang kita tinggal sedikit atau uang mung-mungan gitu. Saya pernah uang cuma 20.000 gitu dulu waktu di Bandung, disuruh kasihin gitu, aduh. Tapi ketika uang itu iya Tuhan aku mau taat gitu, ketika dilepas malah sukacita sekali. Oleh karena itu ketika taat itu menjadi sukacita yang besar. Memberi itu penuh dengan apa ya, terlebih berkat memberi itu karena ada sukacita yang tidak terkatakan, ada sesuatu yang indah di dalam hati kita ketika kita taat. Nah itu contohnya. Lalu permintaan Bapa kepada Yesus, yaitu nyawanya. Kira-kira ini Yesus pertama rela nggak? Ya memang dia diutus untuk hidupnya diberikan. Tapi kan kita tahu pergumulan Yesus di Getsemani sebetulnya bukan karena dia harus matinya disiksa seperti apa. Kita tahu bahwa ketika dia harus ngadapin itu, dia terpisah dengan Bapa. Yesus memberikan nyawanya itu untuk kita karena ketaatannya kepada Bapa. Ya, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya. Nah ini juga pergumulan Yesus. Ya Bapa sih, kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya kalau bicara rela atau enggak, kalau Yesus memang udah tahu misinya, dia diberikan turun ke dunia untuk mengenapkan rencana Tuhan. Tapi kenyataannya ketika dia bergumul melewati waktu-waktu yang sudah semakin dekat, dia juga berdoa ya. Dia juga berdoa berat rasanya, ya Tuhan berat Bapak gitu, tapi dia mau melakukan kehendak Bapa sehingga imannya adalah iman yang sempurna ya. Nah, kita pernah seperti kita ketika tadi
kita harus mengampuni. Itu level 1 ya, kadang-kadang kita gagal tadi level pengampunan. Mau enggak kita ngampuni? Itu kan diminta memberi pengampunan karena taat, diminta seperti hati kita yang sudah sakit harus diberikan gitu ya. Saya pernah saksikan enggak di sini, kalau Bapak Ibu mau lihat di YouTube boleh, kesaksian orang tua Sarah ya, ketika dia harus mengampuni pemerkosa dan pembunuh Sarah itu anaknya. Jadi mamahnya Sarah yang bergumul untuk mengampuni pemerkosa dan pembunuh Sarah. Dia sampai protes sama bapak kok kamu Tuhan kok gak ngurusi hatiku yang lagi sakit, kok malah aku disuruh ngampuni. Tetapi mamahnya ini dibawa ke kedalaman kasih Bapa. Oleh karena itu kan Paulus bilang supaya kamu mengetahui betapa tingginya, betapa lebar dan betapa dalamnya kasih Kristus. Ternyata kasih Tuhan itu begitu dalam sehingga akhirnya dia bilang, iya Bapak aku bisa, aku mau. Nah saudara bisa lihat kesaksiannya itu berapa puluh tahun, mungkin 10 tahun yang lalu ada ya. Tapi itu menjadi berkat bagi banyak orang. Maukah kita bertumbuh dalam melakukan kehendak Tuhan, melakukan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati.